3. Oke. Oke, aku accept, aku ACC kakaknya ya. Bentar. Oke, 1, 2, 3. Oke. Halo Kak Heri, Halo, shalom Kak. selamat siang. Udah siang jadinya. Iya, oh iya Kak. Selamat siang Kak Heri. Oke Kak, sebelumnya kami berterima kasih ya Kak Heri atas waktu dan juga kesempatannya karena Kak Heri bersedia untuk diwawancarai oleh kelompok kami untuk pemenuhan tugas ujian akhir semester WDK kami. Baik Kak Heri dan juga teman-teman sekalian, sebelum kita mulai wawancara kita pada siang hari ini, kita mulai dalam doa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus untuk segala berkat-Mu di dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Dan pada siang hari ini ya Bapa, dalam Zoom meeting kami ini, sebentar kami ingin mulai wawancara kami ya Bapa, kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga berakhirnya sehingga dapat berjalan dengan lancar, dengan baik, sesuai dan juga seturut kehendak-Mu. Berkati juga Kak Heri yang akan menjawab segala pertanyaan yang akan kami berikan nanti ya Bapak, berikanlah hikmat kebijaksanaan sehingga dapat menjawabnya dengan baik. Dan juga kiranya Bapak Engkau berkati segala device yang kami gunakan untuk wawancara ini sehingga dapat berlangsung dengan baik ya Bapak Tuhan. Inilah doa anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan juga mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jadi Kak, di sini kelompok kami ingin mengajukan satu pertanyaan untuk Kakak. Mungkin Kakak bisa menjawabnya. Mungkin Kakak bisa menjawabnya dalam waktu 15 menit ke depan. Jadi kelompok kami itu ingin bertanya bagaimana konsep Kakak tentang zaman akhir dan akhir zaman. Mungkin bisa Kakak jelaskan bagi kelompok kami. Terima kasih Kak. Berbicara tentang akhir zaman, ya. Akhir zaman dengan zaman akhir itu berbeda ya. Eh, kita sekarang ini ada di dalam periode zaman akhir, ya. Zaman akhir biasanya ditandai dengan dari kedatangan Mesias yang pertama kali, kemudian kedatangan Mesias kedua kali yang akan kita nantikan. Jadi kedatangan Kristus yang pertama dan kemudian kedatangan Kristus yang kedua itu adalah penanda dimulainya zaman akhir. Ya, jadi kalau mau berbicara tentang zaman akhir, maka kita hari ini itu ada di dalam periode tersebut, yaitu di zaman akhir. Nah, akhir zaman itu adalah satu momentum di mana Kristus datang kedua kalinya. Itulah akhir zaman, ya, di mana kedatangannya yang kedua kali itu tentu saja berbeda dengan kedatangannya yang pertama. Kedatangannya yang pertama itu sebagai juru selamat, ya, mati bagi dosa manusia. Maka kedatangan yang kedua itu adalah sebagai hakim yang akan menghakimi manusia, baik yang mati maupun yang masih hidup pada waktu itu. Jadi itu kira-kira. Apakah ada pertanyaan yang lain? Mungkin itu saja pertanyaan kami, Kak. Terima kasih sudah menjawab. Dari tadi jawaban yang Kakak berikan, kami bisa simpulkan bahwa saat ini kita berada pada masa zaman akhir, di mana zaman akhir itu adalah masa menandakan kedatangan Kristus yang kedua, dan di mana kedatangan Kristus kedua ini sebagai hakim bagi manusia. Ada pertanyaan Uh, dari saya. Berarti kalian dapat ya. pertanyaan yang berbeda satu kelompok dengan kelompok yang lain. Karena kelompok yang lain berbicara tentang langit dan bumi yang baru,
tapi tidak ada pertanyaan itu dari kelompok saudara. Begitu? Untuk pertanyaan langit dan bumi yang baru itu, Kak, itu pertanyaan yang sebelumnya. Dan kemudian kemarin ada reaksi sedikit dari Pak Peters bahwa pertanyaan yang digunakan itu pertanyaan yang sekarang kita berikan ke Kak Heri. Namun untuk pertanyaan yang lama, kalau sudah ada yang wawancara, katanya Pak Peters itu tidak apa. Namun karena kita baru melakukan wawancara, Oh, kita menggunakan pertanyaan yang baru Pak Peters berikan kepada kita, Pak. Gitu, Kak. oke. Soalnya kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, maka saya sengaja berikan jawaban yang singkat terkait dengan zaman akhir dan akhir zaman, gitu. Makanya saya agak heran apakah pertanyaan itu akan muncul atau tidak. Oke, ini hal yang baru juga buat saya. Um, ada beberapa hal yang mungkin saya bisa tambahkan kalau memang kita berbicara tentang zaman akhir dan akhir zaman. Kalau memang tidak ada pertanyaan yang lain terkait dengan langit dan bumi yang baru, ya. Jadi kalau kita berbicara tentang zaman akhir, orang selalu berbicara tentang tanda-tanda yang menyertai akhir zaman itu sendiri, ya kan? Zaman di mana ada begitu banyak orang menjadi egois, cinta uang, tidak mempedulikan agama dan lain sebagainya, tidak tahu berterima kasih. Sudah bisa baca di surat Paulus kepada Timotius tentang tanda-tanda itu. Ya, tetapi begini, kalau kita berbicara tentang zaman akhir, kita sedang ada dalam periode zaman akhir sekarang ini. Tanda-tanda itu sudah lama dan sudah ada. Cuman yang harus digarisbawahi terkait dengan akhir zaman adalah beberapa hal ini. Satu, akhir zaman berbicara tentang kedatangan Kristus kedua kali. Tadi saya sudah jelaskan kepada saudara. Bagaimana dia datang sebagai hakim yang akan menghakimi baik yang hidup maupun yang mati. Dua, akhir zaman itu terkait dengan waktu tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu. Tuhan Yesus bilang bahwa kedatangannya yang kedua kali itu seperti halnya pencuri. Tidak ada seorang pun yang tahu. PR kita bukan menebak-nebak kapan datangnya, bukan. Ya, ada begitu banyak orang mencoba untuk menebak, meramal, katanya datang dari Tuhan, mendapat penglihatan, mendapat mimpi. Saudara, saya sarankan saudara nggak usah didengerin mereka yang seperti itu. Karena itu terserah saudara, saudara mau percaya pengalaman pribadi orang atau saudara mau percaya kitab suci. Karena kitab suci berkata, Tuhan Yesus sendiri berkata, tentang waktu dan saatnya tidak ada yang tahu. Ya, jadi kalau Tuhan Yesus bilang tidak ada yang tahu, masakan Tuhan yang sama yang memberitahu orang lain dan kasih tahu ke kita tentang kapan saatnya. Jadi sudah banyak pengalaman orang bernubuat lah, meramal lah tentang masa dan waktunya akhir zaman itu tiba, tetapi tidak pernah terjadi. Ya, mau dulu menjelang akhir 90-an ada juga yang meramal di Bandung tidak kejadian. Bulan 6 tanggal 6 2006 ya 666 katanya akhir zaman tidak juga kejadian. Hollywood memeriahkan tebak-tebakan akhir zaman 2012 ya, kalau saudara tahu film 2012 ya 2012 itu akhir zaman. Hollywood bikin filmnya enggak juga kejadian ya. Sekarang sudah 2023 ya. Nanti ada yang ramal lagi nggak tahu kapan lagi. Jadi begini, tentang akhir zaman tidak ada yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Pencuri tidak memberitahu kepada yang punya rumah kapan dia akan datang, toh? Gitu. Jadi yang Tuhan minta terkait dengan akhir zaman adalah setiap kita itu berjaga-jaga. Kapanpun waktunya, kapanpun masanya, ya. Tidak perlu tahu kapan masanya, tapi tugas kita adalah berjaga-jaga. Ya, siap sedia. Mungkin 5 detik lagi, 1, 2, gitu ya kan. Mungkin 5 menit lagi. Ya, kita nggak tahu, tapi tugas kita adalah berjaga-jaga. Jadi terkait dengan akhir zaman, satu, itu adalah hari kedatangan Kristus kedua kali. Dua, waktunya kita tidak tahu. Ya. Ketiga, akhir zaman bukanlah
peniadaan segala sesuatu. Ya, bukan berarti bahwa langit dan bumi yang ada sekarang akan musnah. Ya, Tuhan berjanji bahwa pada akhir zaman Tuhan akan memberikan langit dan bumi yang baru. Oke. Tetapi langit dan bumi yang baru itu tidak berarti langit dan bumi yang ada sekarang akan dimusnahkan atau dinihilkan. Kenapa? Karena konsep langit dan bumi yang baru di dalam akhir zaman nanti itu, kata baru di situ adalah kata kainos dalam bahasa Yunani. Yunani punya dua kata, yaitu kainos dan neos untuk kata baru. Ilustrasinya begini, kalau neos itu sesuatu yang baru, tapi nggak ada kaitannya dengan yang lama. Nggak ada. Ibarat kata saya punya mobil saya rusak, kemudian mobil saya jual atau saya buang. Saya beli mobil yang baru. Nah, itu neos. Baru, tapi nggak ada kaitannya dengan yang lama. Ngerti ya? Tapi, ada kata yang lain untuk kata baru dalam bahasa Yunani, yaitu kainos. Kainos artinya baru, tapi merupakan kelanjutan atau kesinambungan dan masih terkait erat dengan yang lama. Jadi saya punya mobil rusak, kemudian saya perbaharui. Ya. Jadi mobil saya itu lama tapi baru. Gitu ya saya. Catnya mungkin sudah rusak sana sini, tapi kemudian saya cat ulang jadi baru. Gitu. Mesinnya rusak sana sini, tapi kemudian saya perbaiki jadi baru. Nah, itu baru dalam pengertian kualitas. Dalam pengertian kualitas, nah itulah kainos. Nah, kata langit dan bumi yang baru yang dipakai di dalam kitab Wahyu, kata kainos. Jadi Tuhan akan berikan langit dan bumi yang baru, tapi bukan berarti langit dan bumi yang baru yang lama itu dihanguskan dan ditiadakan. Sebaliknya, Tuhan akan memperbaharui langit dan bumi yang kita punya ini, sehingga secara kualitas menjadi baru. Oke. Jadi, kita harus ingat, awal mula Tuhan menciptakan dunia ini, Tuhan nilai dunia yang Dia ciptakan itu sungguh amat baik. Ya kan? Tuhan melihat segala sesuatu yang Dia ciptakan. Dan semuanya itu sungguh amat baik. Nah, yang sungguh amat baik ini kemudian rusak karena dosa. Ya. Dan karena itulah perlu penebusan dalam Kristus sehingga dunia yang baik adanya ini diperbaharui kembali. Sampai kemudian sempurna pada akhirnya. Jadi Tuhan tidak membuang apa yang Dia sudah ciptakan dan yang baik itu. Tuhan tidak menghancurkan apa yang sudah baik yang Dia ciptakan. Tetapi Tuhan secara kualitas memperbaharui apa yang memang sudah rusak karena dosa, sampai kemudian sempurna pada akhirnya. Oke. Jadi itulah sebabnya gambarannya sebenarnya sudah bisa lihat. Ya, misalnya ketika Tuhan Yesus bangkit bangkit dari kematian, itu adalah tubuh yang baru. Tapi tubuh yang baru tidak sama sekali meniadakan tubuh yang lama. Kenapa? Karena Thomas itu masih bisa mencucukkan tangannya di lubang paku dan tusukan tombak. Tapi juga bukan tubuh yang benar-benar lama. Kenapa? Karena tubuh yang baru itu ruangan dalam kondisi terkunci, Tuhan Yesus bisa masuk. Ya kan? Jadi ini adalah secara kualitas itu baru, tapi tidak sama sekali menghilangkan apa yang lama. Ya.
Jadi disinilah kita melihat bahwa di dalam akhir zaman, Tuhan memang menjanjikan akan memberikan langit dan bumi yang baru, tetapi langit dan bumi yang baru yang Tuhan sediakan itu adalah langit dan bumi yang lama yang diperbaharui dan secara kualitas menjadi sempurna. Ya, tidak lagi ada dosa yang merusak di dalamnya. Tidak ada lagi air mata, penderitaan, sakit, penyakit, dan seterusnya. Oke, itu yang saya bisa tambahkan terkait dengan zaman akhir dan akhir zaman. Jadi tidak ada lagi pertanyaan integrasi dengan keperawatan kalau seperti itu, betul? Ya, betul. Baik, baik Kak, terima kasih atas kesediaan dan pendapat Kakak mengenai tentang akhir zaman dan zaman akhir. Jadi dapat kelompok kami simpulkan bahwa Halo Bella. Baik Pak, saya akan mengambil alih karena jaringan Bella kurang bagus. Jadi yang dapat kami simpulkan, kita sekarang itu ada di periode zaman akhir, ditandai dengan kedatangan Kristus yang pertama dan kedua adalah penanda dimulainya, itu adalah penanda dimulainya akhir zaman. Akhir zaman itu Kristus datang untuk kedua kalinya sebagai hakim untuk menghakimi manusia. Tanda-tanda yang menyertai akhir zaman, misalnya karena keegoisan kita, rasa tidak tahu berterima kasih, terus akhir zaman datang untuk menghakimi manusia, dan tidak ada satupun manusia yang tahu kapan akhir zaman itu akan terjadi. Meskipun diramalkan banyak orang, tapi itu tidak tahu kapan akan terjadi. Akhir zaman bukan penanda peniadaan segala sesuatu. Tuhan akan memberikan langit dan bumi yang baru. Neos itu artinya sesuatu yang baru yang tidak ada kaitannya dengan yang lama, sedangkan kainos itu baru tetapi masih terkait erat dengan yang lama. Jadi Tuhan akan memperbaharui langit dan bumi yang kita punya menjadi baru. Tuhan tidak membuang atau menghancurkan bumi yang lama, tetapi apa yang baik yang dia ciptakan, tetapi ia memperbaharui yang buruk. Sekian dari saya. Terima kasih, Pak. Oke, bagus. Oke, baik Kak, karena pertanyaan kita sudah selesai dan terima kasih Kak udah menjawab. Kita sebelum kita mengakhiri wawancara hari ini, kita akan bersatu dalam doa terlebih dahulu ya Kak. Untuk Kakak dan teman-teman, kita akan bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan bagi setiap kami. Kami juga bersyukur buat bimbingan Tuhan mulai dari awal kami melaksanakan Zoom meeting ini hingga selesainya Tuhan boleh menyertai setiap kami. Kami juga bersyukur buat narasumber kami, Kak Heri Tuhan yang sudah membagikan pengetahuan yang diketahui oleh Kak Heri Tuhan mengenai akhir zaman dan zaman akhir kepada setiap kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus Engkau memberkati Kak Heri, berkati keluarganya, berkati seluruh aktivitas, bahkan seluruh kehidupan Kak Heri, biarlah Kak Heri boleh semakin memuliakan namamu Bapa. Bahkan juga biarlah pengertian yang sudah diberikan bagi setiap kami bukan hanya berlalu begitu saja, namun boleh kami maknai Tuhan, sehingga kami boleh benar-benar melakukan apa yang baik di hadapan-Mu, sehingga kelak ketika Engkau datang Tuhan, kami boleh bersama-sama berada
dengan Engkau Tuhan. Engkau yang berkarya bagi setiap kami, bahkan setelah ini Tuhan, apapun aktivitas kegiatan yang akan kami lakukan, berkaryalah Engkau bagi setiap kami percaya penyertaan-Mu sempurna bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami akan tutup wawancara hari ini, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik Bapak. Sebelumnya Pak, saya izin dokumentasi sebentar ya Pak. Oke, Oke. dalam hitungan 3. Dalam hitungan 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Sudah, Pak. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih semua. Sebelumnya minta maaf untuk keterlambatan saya. Ada hal yang mendesak dan saya tidak bisa